Makhluk yang pertama Allah ciptakan adalah pena. Lalu Dia berfirman kepadanya, tulislah. Pena kemudian menulis semua yang akan terjadi hingga hari kiamat. Ketika arasnya berada di atas air, Allah mencatat takdir seluruh makhluk. Ini terjadi 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kegelapan dan cahaya, lalu memisahkan keduanya. Kemudian Allah menciptakan kegelapan sebagai malam yang kelam dan menciptakan cahaya sebagai siang yang terang. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan kepada kita tentang besarnya bentuk arsy kursi. Allah berfirman, kursinya meliputi langit dan bumi. Disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi bersabda, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, langit yang 7 dan bumi yang 7, jika dibandingkan dengan kursi tidak lain hanya seperti kalung yang tergeletak di tengah padang pasir. Dan keutamaan arasnya di atas kursi laksana keutamaan padang pasir di atas kalung tersebut. Satu di antara 8 malaikat pemikul aras menunjukkan bentuk tubuhnya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti yang disebutkan dalam hadis riwayat Jabir radhiyallahu anhu. Beliau bersabda, aku diizinkan untuk menuturkan tentang salah seorang malaikat di antara malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memikul aras. Jarak antara kedua telinga hingga pundaknya sejauh perjalanan 700 tahun. Selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan langit dan bumi. Pada mulanya keduanya menyatu, lalu Dia memisahkan keduanya. Terlebih dahulu Dia menciptakan bumi dalam 2 hari, lalu menciptakan langit. Setelah itu Dia menuju langit lalu menyempurnakan penciptaan langit-langit itu dalam 2 hari berikutnya. Dia membentangkan bumi, menjadikannya seperti bentuk telur. Di bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan gunung-gunung sebagai pasak-pasak untuk memperkokoh bumi. Allah membentangkan bumi hingga menjadi seperti hewan tunggangan yang tunduk kepada orang yang menungganginya. Allah membentangkan bumi sehingga bumi menjadi aman dan tentram, tidak berguncang, tidak menyimpang, dan tidak menggoyangkan manusia yang berjalan di atasnya. Dari bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengeluarkan air dan rumputan, lalu sungai-sungai memancar dan bumi menumbuhkan rumput-rumputan, menumbuhkan sayuran. Lalu sungai-sungai memancar dan bumi menumbuhkan rumput, sayuran, dan pepohonan. Langit terbit di langit, langit terbit di langit, bulan muncul dan bintang-bintang gemerlapan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghapus tanda malam hari hingga cahayanya tetap bertahan, sementara sinarnya hilang. Allah menjadikan siang terang benderang. Allah menentukan tempat-tempat terbit bagi bintang-bintang di langit, hingga bintang-bintang itu beredar menuju tempat menetap baginya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan malam hari ke dalam siang hari, lalu cahaya siang hari melenyapkan kegelapan. Burung-burung terbang di udara dengan sayap-sayapnya telah diciptakan, dan hewan-hewan melata merayap di bumi setelah diciptakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari tanpa sedikit pun merasa lelah. Disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah menciptakan tanah bumi pada hari Sabtu, menciptakan gunung di bumi pada hari Ahad, menciptakan pohon di bumi pada hari Senin, menciptakan musibah pada hari Selasa, menciptakan cahaya pada hari Rabu, menyebarkan hewan-hewan pada hari Kamis, menciptakan Adam setelah asar hari Jumat. Adam adalah makhluk terakhir yang diciptakan di akhir waktu-waktu hari Jumat dalam rentang waktu antara asar hingga malam. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan 7 langit dan 7 bumi, pada keduanya terdapat begitu banyak tanda-tanda kebesaran hingga tak terhingga, seperti ya Allah abaikan di dalam Al-Quran melalui ayat-ayat berikut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan Dialah yang menundukkan lautan untukmu agar kamu mendapat
makanan daging yang segar ikan darinya, dan dari lautan itu kamu mengeluarkan perhiasan yang kamu pakai. Kamu juga melihat perahu berlayar padanya, dan agar kamu mencari sebagai karunia-Nya, dan agar kamu bersyukur. Dan Dia menancapkan gunung di bumi agar bumi ini tidak goncang bersama kamu. Dan Dia menciptakan sungai-sungai dan jalan-jalan agar kamu mendapat petunjuk. Dan Dia menciptakan tanda-tanda petunjuk jalan, dan dengan bintang-bintang mereka mendapat petunjuk. Maka apakah Allah yang menciptakan sama dengan tidak dapat menciptakan sesuatu? Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh Allah Maha benar-benar Maha Pengampun, Maha Penyayang. Surat An-Nahl ayat 14 sampai ayat 18.